Definisi keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh saat sedang melakukan gerakan. Contoh bentuk latihan keseimbangan. Yang pertama, berdiri dengan satu kaki. Caranya berdiri tegak, lalu angkat paha kanan, tahan hingga 15 detik, pertahankan postur tubuh yang baik di mana tulang belakang, leher, dan kepala itu posisinya sejajar. Sehingga kita hanya berdiri dengan satu kaki. Dan lakukan beberapa kali dan ulangi pada sisi yang berbeda. Contoh yang kedua, mengayunkan satu kaki ke depan. Caranya berdiri dengan kaki melebar. Lalu tahan berat badan dengan kaki kiri dan ayunkan kaki kanan lurus ke depan. Tahan selama 30 detik, kemudian turunkan kaki kanan secara perlahan. Dan ulangi pada sisi kaki yang berbeda, di mana setiap sisi melakukan latihan ini sebanyak 5-10 kali. Contoh yang terakhir adalah menepuk tangan di bawah paha yang diangkat. Caranya berdiri tegak lalu angkat paha kanan ke atas, kencangkan dada, turunkan tubuh sambil menepuk tangan di bawah paha, kemudian angkat kembali tubuh, tepuk tangan di atas kepala, lalu turunkan kaki dan ulangi pada sisi yang lain dan lakukan setidaknya 12 kali. Selanjutnya teman kita akan mempraktekkan bentuk latihan keseimbangan. Selanjutnya contoh olahraga keseimbangan. 1. Yoga, 2. Pilates, 3. Tai Chi, 4. Wushu, 5. Core training, 6. Taekwondo. Adaptasi tubuh terhadap keseimbangan wushu. FO2 max pemain wushu adalah 41,718 ml per kilo per menit. Lebih tinggi dibandingkan dengan rata FO2 max bukan pemain wushu sebesar 33,745 ml per kilo per menit. Semakin sering latihan akan dapat berdiri tegak dan seimbang tanpa jatuh atau goyang. Respon tubuh terhadap keseimbangan wushu yaitu suhu tubuh meningkat, frekuensi pernafasan meningkat, dan tekanan darah yang meningkat. Baik, selanjutnya adalah definisi dari koordinasi. Koordinasi dalam kebugaran jasmani yaitu adalah kemampuan untuk merangkaikan beberapa gerakan ke dalam satu pola gerakan yang selaras dan efektif sesuai dengan tujuannya. Nah, fungsi dari koordinasi sendiri yaitu digunakan untuk melatih kemampuan motorik seseorang. Sedangkan contoh-contoh ataupun bentuk latihan yang bisa kita lakukan untuk melatih koordinasi diantaranya itu bersepeda, merangkak, melompat, hingga aktivitas bergelantungan. Salah satu olahraga yang membutuhkan koordinasi adalah sepak bola. Salah satu koordinasinya yaitu fokus mata dan kaki. Hubungan koordinasi mata dan kaki dengan unsur kecepatan dan kelincahan pemain mampu memanfaatkan kecepatannya dalam menggiring bola dengan menerobos ke daerah sepertiga pertahanan lawan dan mampu melewati beberapa pemain lawan tanpa kehilangan kontrol bola pada kakinya.
Setelah melakukan sepak bola, tubuh akan memberi respon berupa nafas yang lebih cepat dan dalam, jantung berdetak lebih cepat karena aliran darah ke otot dan paru-paru meningkat. Pembuluh darah kecil atau kapiler akan melebar untuk mengantarkan lebih banyak oksigen ke otot dan membawa kembali produk sisa seperti karbon dioksida dan asam laktat. Tubuh juga akan melepaskan endorfin atau pereda sakit alami yang akan meningkatkan perasaan nyaman. Lalu bagaimana dengan adaptasi tubuh terhadap olahraga sepak bola? Pelatihan sepak bola yang dilakukan berulang-ulang selama 4 minggu akan terpola pada sistem daya tahan kardiovaskuler. Peningkatan stamina dan rasa lelah pun akan semakin berkurang. Sistem kardiovaskuler mengalami adaptasi khusus untuk ketahanan pelatihan dan memaksimalkan efisiensi kerja sistem tubuh. Adaptasi ini meliputi peningkatan dalam pengambilan oksigen maksimal dengan minimum pelatihan selama 4 minggu.